Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Farah Fatiha Andria dengan NIM 1804225. Saya merupakan mahasiswa PGSD dari UPI Kampus Purwakarta. Nah, di sini saya akan menjabarkan hasil analisis saya tentang pembelajaran di abad ke-21 serta keterampilan di abad ke-21 dan bagaimana sih di pembelajaran di abad ke-21 dalam 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa apa saja itu keterampilan di abad ke-21 atau 21st century skills. Menurut Griffin dan Patrick tahun 2012, keterampilan di abad 21 ini ada ways of thinking yang di dalamnya terdapat problem solving atau pemecahan masalah, ada juga inovasi dan juga kreativitas, lalu juga ada cara untuk belajar, lalu juga ada critical thinking. Nah, selanjutnya itu ada ways of working atau cara untuk bekerja, yaitu ada komunikasi dan kolaborasi. Nah, selanjutnya ada tools of working. Tools of working ini merupakan alat bantu untuk bekerja, yaitu literasi informasi atau keterampilan untuk mendapatkan informasi ataupun menghasilkan informasi, lalu juga ada literasi ICT. Nah, selanjutnya juga ada living in the world. Nah, living in the world merupakan cara bagaimana seseorang untuk bertahan hidup di abad 21 ini, yang di dalamnya terdapat tentang kewajiban sosial dan juga diri dan karir seseorang. Nah, lalu bagaimana sih pembelajaran di abad 21 ini? Pembelajaran di abad 21 ini seharusnya guru bisa mengeimbangi karakteristik dari anak-anak murid. Nah, karakteristik anak muridnya bagaimana sih? Anak-anak yang ada pada pembelajaran di abad 21 ini rata-rata merupakan anak-anak yang terlahir di generasi alpha atau generasi yang lahir setelah tahun 2010. Nah, generasi alpha ini memiliki berbagai macam karakteristik. Salah satunya yaitu sifat individual yang tinggi, lalu juga sifat ingin segala sesuatunya itu praktis, lalu juga mereka ini generasi yang paling dekat kehidupan sehari-harinya dengan teknologi. Maka dari itu, guru dituntut untuk bisa memahami karakteristik anak di generasi alpha. Lalu bagaimana sih cara guru menjalankan pembelajaran di abad ke-21? Nah, di sini guru bisa menggunakan pendekatan STEM pada pembelajaran. Apa itu pendekatan STEM? Pendekatan STEM merupakan pendekatan Science, Technology, Engineering, dan Math, atau pendekatan melalui IPA, matematika, rekayasa. Nah, dari pendekatan STEM ini, guru dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi anak, lalu juga meningkatkan critical thinking dan problem solving anak, lalu juga akan meningkatkan kreativitas dan inovasi anak. Dan bagaimana sih cara guru memilih model yang cocok di abad pembelajaran abad ke-21 ini? Menurut saya, model yang cocok untuk guru di pembelajaran abad ke-21 ini yaitu ada dua model. Yang pertama, model problem based learning, yang kedua ada project based learning. Nah, problem based learning ini apa sih? Problem based learning ini pembelajaran yang berdasarkan adanya pemecahan masalah. Nah, pembelajaran ini nantinya akan meningkatkan critical thinking anak dan juga bagaimana anak memecahkan suatu masalah atau problem solving. Dan di sini nantinya ways of thinking anak akan berkembang.
Lalu juga kreativitas dan inovasi anak juga akan berkembang. Lalu selanjutnya ada project based learning. Di project based learning ini, ways of thinking dan ways of working anak akan dikembangkan. Karena pada pembelajaran project based learning atau pembelajaran yang berdasarkan project, anak akan nantinya menghasilkan suatu karya yang melalui tingkatan pemikiran dan juga kreativitas. Lalu di sini juga guru tidak hanya mengajarkan dengan model lalu dengan pendekatan. Di sini guru juga harus mengerti karakteristik anak-anak ini yang sudah sangat erat hubungannya dengan teknologi. Maka guru juga dituntut untuk memahami serta dapat dengan baik menjalankan teknologi yang ada. Gimana sih caranya? Anak-anak di generasi alpha ini sangat menyukai sesuatu yang sangat simpel atau segala sesuatunya ingin dipermudah. Caranya yaitu dengan belajar yang menyenangkan. Belajar yang menyenangkan ini, guru-guru bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada di komputer maupun telepon genggamnya, yaitu di media sosial. Karena menurut yang saya perhatikan bahwa anak-anak lebih suka belajar atau lebih cepat menangkap sesuatu yang ada di internet. Bagaimana sih caranya? Mungkin saja guru bisa menggunakan video di Instagram atau video di TikTok untuk tujuan edukasi. Misalkan seperti mengaitkan pembelajaran dengan lagu-lagu yang sedang viral atau sound-sound yang viral. Lalu juga bisa guru-guru memberikan pembelajaran dengan berdongeng dengan cara gambar atau sesuatu yang menarik mata anak menggunakan kecanggihan teknologi yang ada di sekitarnya. Maka dari itu saya rasa pembelajaran di abad 21 ini tidak jauh dari teknologi, karena anak-anak generasi alpha ini sangat erat kaitannya dengan teknologi. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa pembelajaran di abad 21 juga membutuhkan sesuatu, yaitu bimbingan guru untuk anak-anak, yaitu living in the world tadi, atau cara hidup. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya yaitu guru-guru harus melihat sesuatu dari sudut pandang anak, lalu mendekatinya dengan cara yang dianggap membuat mereka nyaman. Lalu jika kita sudah masuk ke dunia anak, maka anak itu akan dengan mudah menangkap pesan yang kita berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjalankan suatu kewajiban untuk dirinya sendiri, suatu kewajiban untuk kehidupan sosialnya. Lalu juga guru dituntut untuk peka terhadap karir seorang murid. Mengapa? Karena karir dari murid-murid ini nantinya, atau sesuatu keterampilan yang dimiliki muridnya ini bisa menjadi bekal di kehidupan dewasanya untuk bekerja atau bertahan hidup, serta menghasilkan sesuatu dari keterampilan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.